Ya, di tab-tab layarnya digaspol teman-teman ya, biar kuat komandan. Ada Win. Gaspol rempol ya Bang. Ya. Assalamualaikum Bang. Aduh, maaf ini kepencet ini saya, tapi mumpung udah naik sama Bang Feb. Saya dari Katolik ya Bang Feb ya. Oh ya ya. Mumpung ada dari Katolik nih, mau nanya-nanya sebentar, bisa ya Bang Kian ya, Bang Kian Santang. Boleh satu pertanyaan aja ya. Boleh. Iya, kalau Katolik waktu itu saya pernah dengar waktu apa nih Bang Pep katanya ya, Waalaikumsalam. Lutfiania nih. Katanya apa namanya? Pokoknya keputusan tergantung Paulus gitu, pokoknya lah gitu kalau nggak salah. Paus. Oh, Paus gitu kan. Jadi jadi keputusan Katolik itu dari manusia lagi atau dari keputusan Tuhan sih Bang, jadi yang dipegang gitu Bang dari Katolik. Ini Bang Min Muslim ya? Muslim, ya. Oh ya, dari Paus Bang, kita aturan dari mereka tuh, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, artinya dari masih di dunia ini gitu Bang ya, keputusan manusia. Ya masih. Oh, kalau keputusan dari Paus, berarti kalau misalnya seandainya ada umat Katolik yang mau kawin Edji Tungki, nggak masalah, Paus izinkan lah ya. Pak Nugroho. Kalau Paus kemarin berkati Bunda, cuma dia nggak ada sakramen perkawinan, nggak dipakai, nggak ada sakramennya. Cuma diberkati aja. berarti diizinkan juga. Kalau diberkati diizinkan, tapi nggak dicatat di Vatikan karena dia nggak pakai sakramen perkawinan kan. Berarti memperbolehkan. Boleh. Tapi dia nggak dicatat di Vatikan nggak, karena dia nggak ada sakramen perkawinan, karena dasarnya ngasih sakramen perkawinan itu harus baptis, laki perempuan, krisma, ya kan, baru bisa sakramen perkawinan. Jadi cuma diberkati lah. Aku berkati pernikahan kamu, udah gitu aja. Tapi itu nggak sah. tercatat di Vatikan. Itu sah. Kalau di Vatikan enggak. Kalau di Vatikan enggak lah. Kalau selama nggak tercatat di Vatikan dia nggak sah secara Katolik. Cuma berkat aja. Nah, berkat dari berkat dari Paus pastor ini, apakah diakui juga dihalalkan oleh Tuhan? Enggak. Cuma berkat aja. Nah, kalau begitu kenapa dilakukan pemberkatan kalau tidak dihalalkan juga oleh agama? Ya, kalau kemarin Fransisius kan ngomong Paus tuh, karena kita harus memanusiakan manusia. Orang sudah seperti itu bukan kita singkirkan, tapi kita rangkul. Itu aja. Rangkul dengan cara memberkati mereka begitu? Berkati aja, tapi nggak disahkan secara gereja Katolik, tidak, karena itu tadi harus sakramen perkawinan kan, nggak dicatat. Kalau Katolik nikah kan dicatat sampai Vatikan, kalau dia nggak, cuma diberkati aja kayak. Ini kan begini Bang, begini Bang Nugroho, maksud saya begini, dia kan kalau yang namanya catat tidak tercatat itu kan itu cuman seperti sebagai administrasi negara, kan seperti itu, itulah dulu istilah. Vatikan. Ya, maksudnya kan seperti itu. Karena kan Vatikan kan nggak ada di Indonesia, kan begitu. Cuma administrasi negara. Yang perlu ini kan kehalalan dari Tuhan itu sendiri, dari agama itu sendiri. Agama menghalalkan tidak. Karena kalau agama kan sudah terfokusnya langsung kepada Tuhan. Nggak menghalalkan. Terus kenapa dikerjain? Ya itu kayak seperti kalau kita rumah baru, pemberkatan rumah baru ya. Cuma kayak gitu aja. Cuma dikasih tanda salib, kasih air suci, sudah gitu aja. Kayak kita memberkati rumah baru gitu-gitu aja. Nggak termasuk Oke. Itu aja. Nah, apakah ada syarat-syarat pernikahan yang menjadi dasar di dalam kekristenan itu adalah halalnya pernikahan dalam Kristen? Paham ya? Contoh, kalau di dalam Islam kan syariat pernikahan itu kan ada itu salah satu memenuhi seperti saksi, mahar, pasangan yang akan dinikahkan, terus wali si perempuan, terus dengan penghulu. Nah, kalau salah satunya tidak ada, itu tidak sah. Nah, apakah ada seperti itu di dalam kekristenan? Kalau Kristen saya kurang tahu Bunda. Kalau Katolik dia harus baptis, ya kan, baptis, terus harus sakramen Ekaristi, sakramen Krisma, ya kan? Setelah sakramen Krisma dia kursus kanonik dulu 6 bulan untuk pernikahan. Setelah kursus 6 bulan dia mengajukan pernikahan. 3 bulan diumumkan, 3 bulan tuh sambil nunggu restu dari Vatikan. Kalau Vatikan merestui, artinya tidak ada lagi kekurangan administrasi. Nah, itu tercatat di mana?
Apanya Bunda maksudnya? Yang Bang Aturan Nugroho itu, jelaskan aturan itu. itu. Ya. Oh, di gereja paroki sudah ada draftnya seperti itu. Oh, bukan di dalam Bible itu sendiri ya? Oh, Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nah, kalau salah satunya tidak dipenuhi, apakah tetap sah pernikahan itu? Salah satu yang mana ini yang nggak dipenuhi? Yang tadi Abang sebutkan. Oh, nggak bisa kalau memang dinilai Vatikan ada yang tidak sesuai dengan syarat dari Vatikan, dia nggak akan boleh diberkati di gereja Katolik. Berarti tidak sah pernikahannya. Nggak bisa nikah. Nah, itu tidak sah pernikahannya menurut agama atau menurut Vatikannya? Vatikan. Berarti bukan menurut agama ya? Nggak, cuma kalau kita nggak diberkati di gereja Katolik sakramen perkawinan kan berarti secara agama pun nggak sah kan? Nah, kalau secara agama tidak sah, terus pensahan secara agama itu tercatat di mana? Gimana Bunda pecahan secara agama? Iya, maksudnya begini, itu tidak sah secara agama, betul kan? Nah, Betul. untuk mensahkannya secara agama itu kita kan bisa melihat literaturnya itu dari suatu kitab yang dibenarkan itu adalah firman dari Tuhan. Nah, ada nggak bisa ditunjukkan seperti itu? Nggak ada Bunda. Nggak ada. Berarti ini semua memang strukturnya dari Vatikan itu. Vatikan. Bukan berdasar dari kitab suci atau firman Tuhan ya. Bukan. Berarti ini bukan aturan Tuhan ya. Melainkan aturan dari Vatikan. Betul. Bukan Oke. itu karena negaranya mengizinkan. Kalau kayak di Indonesia yang tidak mengizinkan, nggak bakal bisa Katolik memberkati kardinalnya. Karena negara nggak mengizinkan di Indonesia. Jadi tergantung negaranya. Bang Ipo ini Katolik apa Kristen? Protestan, Kristen Protestan. Oh. Itu karena di negaranya diizinkan secara undang-undang legal. Kalau di Indonesia nggak mungkin bisa. Kardinal juga nggak berani memberkati yang begitu. Bukan, maksud saya bukan soal itunya Bang. Bukan Bang, yang soal LG Tungkiknya bukan LG Tungkiknya. Maksud saya sahnya pernikahan di dalam agama. Kalau yang Bang Nugroho katakan itu sahnya pernikahan menurut Vatikan, betul kan ya Bang ya? Nah, sama seperti begini, sahnya pernikahan menurut menurut administrasi negara. Seperti itu. Nah, tapi kalau agama, salah satu saja itu tidak terpenuhi, itu tidak sah dalam agama. Contoh, ketika menikah tidak ada wali si perempuan yang untuk menikahkan. Ketika menikah mahar tidak ada. Itu tidak sah. Tapi kalau secara Ya, itu administrasi, Islam secara administrasi terpenuhi, bagi hukum itu sah. Nah, contoh seperti kayak perceraian juga. Kalau di dalam Islam ketika si suami sudah mentalak istrinya dalam bertahap-tahap sampai talak 3, itu sah dalam agama. Dia sudah bercerai, talak kubro. Nah, tapi kalau menurut hukum, sebentar Bang. Kalau menurut hukum itu dia masih, kalau menurut hukum si perempuan itu masih istri dari si laki-laki menurut hukum. Tapi kalau menurut agama sudah bukan lagi suami istri. Kan seperti itu Bang Nugroho maksud saya, paham ya? Ya, paham. Nah, jadi makanya saya tanya, pernikahan di dalam kekristenan, sahnya pernikahan menurut agama itu apa? Tapi yang Bang Nugroho katakan itu menurut catatan Vatikan. Kan begitu. Kalau itu. Menurut agama Bu. Jadi kalau di Kristen tuh menurut gereja. Jadi kebetulan Katolik tuh gerejanya Katolik terpusat di kepausan di Roma. Ada gereja yang kepausannya berbeda. Ortodoks misalnya itu tergantung ortodoksnya. Kalau Protestan sinodenya, gerejanya di sinodenya terdaftarnya. Jadi gereja itu yang menyatakan boleh nggak orang, bahkan bukan gereja, jemaat nanti waktu mau diberkatin itu, atau kalau bilangnya misa gitu ya, atau sakramen di Protestan itu ditanya ke jemaat, ada yang berkeberatan dengan pernikahan ini atau perkawinan ini. Nah, itu kalau ada jemaat yang nolak, gagal itu perkawinannya. Jadi bukan hanya itu gereja itu perkawinan gereja. Di Katolik juga gitu, cuman Katolik itu ditarik sampai ke pusat, ke Vatikan gitu, karena dia kan pusatnya di sana. Kalau gereja-gereja Ortodoks kan ada pusatnya di mana lagi, nah ditarik ke sana, terdaftarnya di sana. Karena apa terdaftar di sana? Karena di Kristen itu ajarannya kawin itu cuma boleh 1 kali. Jadi kalau nanti ditarik dia pindah ke lokasi mana, terus kemudian dia kawin lagi, itu ketahuan. Dari pusat itu udah terdaftar, udah pernah kawin, nggak diizinin. Pak Deninya noise, Pak Deni noise.
Ya, Maksud- jadi ya Bang Ivo. Ini Bang Ivo ya, yang ngomong Bang Ivo ya. Nah, jadi maksud saya begini Bang. Nah, ini maksud bedanya di dalam kekristenan pernikahan dengan di dalam Islam. Nah, Jadi di dalam berdasarkan Islam itu, gereja. ya sebentar dulu Bang Ivo sedikit. Di dalam Islam itu syariat-syariat pernikahan itu sudah diatur, sudah diterangkan, sudah dijabarkan oleh Allah itu sendiri. Sahnya pernikahan di dalam agama, bukan di dalam administrasi negara. Karena setiap administrasi negara itu berbeda. Betul kan? Setiap negara pasti berbeda. Nah, Beda. ya, Betul. jadi yang kita perlu ini kan sahnya di dalam agama. Itu maksud saya. Kalau di Islam juga kan, kalau agama kan Islam misalnya ada yang apa, misalnya Syiah, caranya mungkin dia turut dengan golongannya dia, misalnya dengan Bukan misalnya Bang, apa, bukan seperti itu maksudnya Bang. Di dalam Syiah itu tidak Bang. Syariat-syariat di dalam pernikahan di dalam Islam itu memang sudah diterangkan begitu. Makanya saya katakan dari 5 yang tadi saya terangkan itu kalau salah satunya tidak terpenuhi itu tidak sah Bang. Makanya kalau di dalam sebentar Bang, di Indonesia pernikahan siri bukan berarti tidak sah. Sah pernikahan siri menurut agama, tetapi tidak diakui oleh negara. Karena itu dampaknya akan memberatkan, akan menjadikan jelek bagi si perempuan. Itu saja Bang. Tapi kalau menurut agama sah. bisa diyakini nggak bahwa semua golongan Islam itu sama ngaturnya. Misalnya Syiah begini, terus Ahmadiyah gimana, terus kalau yang ini Salafi gimana, itu sama nggak? Nah, Ukurannya? jadi begini Bang. Kalau Abang melarikan ke situ, kalau ditanyakan sama Syiah, siapa Tuhannya? Allah. Ya kan? Enggak, Nah, enggak maksud saya kalau di begini, Kristen Bang. itu kan bisa diyakini Begini, Bang. bahwa Kalau di semua Kristen- golongan Bentar, Islam itu bentar, sama Bang. ngaturnya. Bang. Misalnya Sebentar, Syiah, Bang. ya. Konsep ketuhanan di dalam Islam, mau Sunni pun, mau Syiah pun tetap sama Bang. Kalau syariatnya, kalau berbeda, tapi kalau masih berlandaskan ketuhanan yang masih menyembah kepada Allah, itu tidak masalah Bang. Tapi yang nyatet itu ada nggak satu institusi Islam yang nyatet sebagai sinodenya atau kepalanya dari seluruh Islamnya gitu loh, yang mencatat bahwa orang ini sudah kawin sama si B secara sah, ada nggak itu? Maksudnya bagaimana Bang? Secara ini misalnya Sunni ya, misalnya aliran Sunni itu ada satu lembaga terpusat yang mencatat seluruh orang Sunni yang kawin itu tercatat di dia, dan kalau misalnya tidak memenuhi syarat Bang, dia yang nentuin. Kalau administrasi negara Bang, mana ada mengenal Sunni Bang? Gimana Abang ini? Abang lucu. Begini Bang, buku nikah Islam, dengar dulu Bang. Kalau di Indonesia mengeluarkan kan ada 2. Nah, kalau saya punya dulu merah dengan, kalau nggak salah warna hijau, merah dengan hijau ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan ada buku nikah istri, ada buku nikah suami. Kan begitu. Nah, tidak tercatat bahwa si ibu ini beragama Islam Sunni, Syiah, Ahmadiyah. Nggak ada tercatat Bang. Nggak ada itu. Nah, beda. Berarti kalau di Kristen itu itu pencatatannya sampai gereja. Jadi Bang, sekarang saya tanya Bang. Saya tanya dulu Bang. Apakah catatan sipil menjelaskan bahwa di situ Abang, sebentar dulu Bang. Ini saya mirroring dulu. Apakah catatan sipil Dukcapil mengeluarkan ketika keterangan di situ bahwa si A beragama Kristen Katolik, dia denomnya misalnya Kristen Protestan, dia denomnya karismatik, GPDI, Unitarian. Ada. Nah, coba tunjukkan sama saya Bang. Tunjukkan. Jadi gini, waktu mengajukannya itu harus Abang berbohong. ada tulisannya, jadi berbeda dengan Bang, nggak ada Dukcapil itu Bang, tidak ada Dukcapil menuliskan Protestan karismatik, Protestan Unitarian, Protestan ini nggak ada Bang. Kalau Abang ada, coba tunjukkan, Abang tunjukkan, jangan karena gini tunjukkan. Saya ada surat rekomendasinya dari gereja saya. Ya, itu dari gereja Bang. Yang saya maksud dari Dukcapil. Gini, Abang tahu Dukcapil nggak? Abang tahu Dukcapil? Untuk ke Dukcapil, dengerin dulu, makanya coba saya dengerin dulu. Kalau untuk ke Dukcapil harus membawa rekomendasi gereja. Bang, bukan masalah rekomendasinya. Tadi kan Abang bilang, sebentar dulu. Tadi Abang bilang, ada nggak orang kayak kepala Sunni, kepala Syiah mencatatkan ini sudah menikah? Saya bilang Bang, kalau tunggu dulu, Abang jangan ngotot ada. Sebenarnya begini ya. Kalau, Abang, sebentar dulu Bang, ya.
administrasi negara, ini yang saya tahu, nanti Bang Jibril nanti coba dipaparkan ya. Administrasi negara yang saya tahu ya, buku nikah saya tidak pernah tercatatkan Islam Sunni, Islam Syiah, pokoknya agama yang diakui negara, Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, Katolik ya Katolik. Ya, itu yang diakui oleh negara. Tidak berarti Dukcapil menjelaskan dia adalah Protestan karismatik, Protestan GPDI, Protestan Unitarian, Oneness, Tritunggal. Gak ada, Bang. Kalau Abang ngotot bersikeras bilang ada, buktikan di sini. Itu yang baru yang namanya Abang mempertanggungjawabkan statement narasi Abang. Saya bisa mempertanggungjawabkan. Saya akan ambil buku nikah saya. Lihat dulu sebentar, Bang. Saya ambil buku nikah saya. Di situ tercatat bahwa nama saya Nora Aritonang beragama Islam. Tidak ada dikatakan Sunni, tidak ada dikatakan Ahmadiyah, tidak ada dikatakan. Emang negara tahu saya Syiah atau tidak? Saya Sunni atau tidak? Kan tidak, Bang. Sama juga negara tidak perlu tahu. Sebentar, Bang. Negara tidak perlu, sebentar dulu, Bang. Negara tidak perlu tahu kau gereja di mana. Intinya, agama yang diakui oleh negara yaitu Protestan dengan Katolik sudah cukup, Bang. Bukan berarti kau ke Protestan. Arsip dokumen gerejanya itu diambil negara. Bukan masalah arsip dokumennya, Bang. Masalah pencatatan di Dukcapil. Abang ini gimana? Udah, silakan masuk Bang Jibril. Saya malas menjelaskan seperti ini. Assalamualaikum Bang Jibril. Memberikan surat rekomendasi atau surat pemberkatan dari gereja bersangkutan. Silakan, Bang. Ya, silakan. Bang. Sebenarnya Bang Void ini kayaknya nggak paham ya. Dukcapil itu kan pencatatan resmi perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, itu Dukcapil. Nah, untuk melakukan pernikahan kita mesti ada submit dokumen-dokumen kayak surat keterangan, surat pemberkatan, surat KTP, pas foto. Nah, mungkin maksud Abang waktu nge-apply untuk nikah ke Dukcapil dari gereja Abang ditulis, tapi Dukcapilnya nggak akan ngeluarin surat nikah atas nama gereja yang denomnya. Paham gak, Bang? Bukan kalau itu maksud saya. Jadi dikasih nomor gitu. Tapi negara tahu ini bahwa ini dari negara nggak ngeluarin sertifikat nikah atas dasar gereja mana, Bang? Negara nggak peduli Abang dari gereja mana. Peduli, Pak. Peduli. Kalau peduli sertifikat nikahnya ada tulisannya. Ini kan enggak, Pak. Makanya saya bilang nggak bisa sembarang gereja ngajuin ke Dukcapil. Oh bisa, Pak, bisa. Itu cuma surat keterangan, Pak, sama kayak ini, sama kayak RT saya ngeluarin surat keterangan. Itu bisa dari mana aja. Beda. Nggak itu bisa, surat bisa. Itu surat keterangan dan surat pemberkatan itu sama, Pak. Iya, gini, maksud saya begini. Kamu nggak bisa. Ini ngarang deh. Udah salah ngomong kan? Iya, dia mau ya nggak salah banget lah, ya nggak. Iyalah. Kan kalau misalnya gini, pemberkatan di gereja Katolik, kamu nggak bisa daftar ke Dukcapil ngaku Protestan gerejanya, nggak bisa. Pak, kamu harus bilang saya dari Katolik. Pak, Dukcapilnya juga nggak akan ngeverifikasi Bapak Katolik atau Protestan, Pak. kan udah ada surat pemberkatannya. Mereka ngikutin surat, bukan ngikutin pengakuan Bapak, iman Bapak. Dia nggak peduli. Kali ini lebih lucu ini, serius. Dengerin dulu, harus dari gereja yang terdaftar. Yang diakui. Kalau misalnya tidak diakui atau ada konflik, kalau ada gereja yang nggak diakui, emang boleh, Pak, bikin gereja yang nggak diakuin, Pak? Nggak ada gerejanya kalau nggak diakuin. Gimana sih, Bapak? Banyak. Oh, berarti Bapak mengakui banyak gereja yang ilegal nih, Pak? Yang tidak diakui, ya. Berarti Bapak mengakui nih banyak gereja yang ilegal nih? Berarti IMB-nya nggak ada, Bang Jibril, izin mendirikan bangunan. Gol bunuh diri, malah gol bunuh diri. Ya, nggak bisa bikin surat kayak gitu. Jadi mesti terdaftar dulu sinodenya di Departemen Agama. Padahal gereja Protestan itu ada banyak yang tidak. Begini. Departemen Agama. Izin ya, Bang Ivo. Bang Ivo ini berarti tidak paham penjelasan Bang Jibril dengan saya. Ya, kalau Bang Ivo mengatakan dari gereja yang tidak diakui, Bang Ivo mute dulu, Bang Ivo. Biar enak kita. Ya, sebentar. Mute dulu. Kalau tidak saya akan turunkan. Kita di sini tidak debat kusir, kita mau dapat poin. Kasihan netizen yang di bawah. Maksudnya, ini siapa yang ngorok? Yang ngorok diturunkan dulu nih, Syeridin mungkin.
Dia ngorok. Sebentar Bang Ivo, kalau Anda tidak mau tertib, saya akan turunkan. Maksudnya saya dengan Bang Jibril, Dukcapil itu tidak peduli denom Anda. Yang tercatat di situ, ketika nanti gereja sudah mengeluarkan surat pemberkatan, ya, mau dari karismatik, mau dari GPDI, mau dari GKI, atau dari mana saja Bang, itu Dukcapil tidak peduli. Intinya surat pemberkatan itu sudah keluar. Nah, nanti yang tercatat di Dukcapil itu bahwa Anda sudah menikah dengan agama Kristen Protestan. Selesai. Bukan berarti Protestan karismatik, Protestan GKPI, Protestan GPDI. Tidak seperti itu maksud saya Bang. Karena Abang tadi mengatakan, ada nggak kepala Suni mencatatkan sudah menikah si ini si itu? Tidak ada Bang. Sebentar. Ya, kalau di dalam Islam, ya, kalau kita ke KUA, kalau administrasi sudah terpenuhi, sebentar, udah turun adalah. Kalau sudah terpenuhi, tercatat di situ bahwa Nora Aritonang menikah dengan ini beragama Islam, ya. KUA tidak peduli mau Syiah, kau Nora, mau Muhammadiyah, tidak peduli. Itu hak kamu. Intinya kamu tetap beragama Islam. Selesai. Itu Bang Ivo. Cuman susah kali kau. Terus kau sudah ketembak diri sendiri. Apa? Kau bundir. Kau mengatakan ada berarti gereja-gereja yang tidak diakui. Berarti IMB-nya nggak jelas. Orang membangun aja ada IMB. Kalau untuk rumah ibadah, musola aja harus ada. Apalagi masjid. Silakan naik lagi. Jadi pemerintahnya ngecek gerejanya gereja ilegal apa gereja. Berarti ada gereja ilegal yang ngeluarin surat pemberkatan. Wah, ngeri juga nih. Ngeri juga tuh. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Dia kurang jujur gitu, kurang jujur. Itu aja sih. Karena yang saya tahu sertifikat pernikahan itu yang mengatakan ini dari gereja ini, itu yang ngeluarin gereja itu sendiri. Gitu. Ya. Kalau di sertifikat pernikahan itu pun sertifikat pernikahan, sebar dulu saudara, itu yang mengeluarkan gereja, bukan negara. Ya, yang ditanya Dukcapil, itu nggak nyambung Pak Ivo. Nah, poinnya di situ, Anda tidak jujur. Pak Ivo, 27 tahun kami di Kekritenan Pak Ivo. Ya, betul. 27 tahun. Jadi begini, yang menentukan sertifikat sahnya itu dari gerejanya. Jadi kalau Katolik tariknya ke Vatikan. Sertifikat apa Pak? Itu kan surat pemberkatan. Ini parah. Ya, itu Surat pemberkatan bukan sertifikat. Makanya tadi saya samain surat pemberkatan itu sama surat keterangan RT itu sama. Oh enggak, beda. Itu tanpa itu. Yang mengeluarkan sertifikat itu Dukcapil. Hey, Kalau misalnya ya gini, kalau misalnya gerejanya tidak mau mengeluarkan surat pemberkatan itu, nggak bisa dia daftar ke Dukcapil. nah itu baru. Nah itu baru. Itu artinya pemberkatan itu berdasarkan catatan dari gereja itu, sinode itu. Itu baru betul. Nah, Betul, tapi Dukcapil nggak peduli Bapak dari sinode mana, dari mana. Karena dia ngecek surat itu. Dia ngecek surat itu. Jadi bukan emang begitu syarat untuk mengajukannya itu harus ada surat pemberkatan dari gereja yang diakui negara. Oke. Begini, Bang Jibril maksud begini. Saya Bang Jibril Jimen maksudnya begini. Surat pemberkatan nikah mau dari gereja manapun tidak peduli Dukcapil. Yang Dukcapil peduli, yang Dukcapil minta bahwa pasangan ini sudah diberkati oleh gereja ini dan gereja ini membenarkan bahwa si A dan si B sudah menikah di gereja ini. Yang menikahkan itu, yang memberkati itu adalah pendeta Pak Nugroho. Itu baru benar. Gereja yang mengeluarkan itu sudah terdaftar di Departemen Agama. Kalau Ya iyalah, kalau enggak ada gerejanya. Gimana sih? jadi itu diverifikasi. Bukan kalau Islam kan nggak diverifikasi. Ke masjid mana nggak ada. Nah maksudnya saya begitu. Tapi nggak ada verifikasi. Ngomong apa sih? Karena Ini Islam kan itu nggak ngerti apa-apa juga. Nggak tahu aku. itu nggak sama negara aja. Enggak, ini dia argumen untuk berargumen aja. Dia argu untuk argu aja.
Dia ribut untuk ribut aja, nggak ada poinnya. Iya, sekarang saya coba tanya, di Undang-Undang Perkawinan tahun 74 itu ada nggak pasalnya menjelaskan harus dari gereja yang legalnya terdaftar di negara? Ada nggak? Nggak ada. Di UU nomor 1 1974 itu kan Bang, nggak ada. Iya, Nggak ada. ada. Terus kenapa? Kalau nggak ada, kenapa kau memaksakan diri seperti itu harus gereja yang terdaftar? Di UU nomor 24 tahun 2013 juga nggak ada. Nomor 23 tahun 2006 juga nggak ada. Nggak ada. Prakteknya nggak mungkin bisa, Sekarang. tapi karena di Dukcapilnya kan pasti ada petugas dari Departemen Agamanya tuh yang Astagfirullahaladzim. Begini ya, di Dukcapil itu tidak Gitu loh. ada proses melegitimasi gereja mana kau berasal, tidak ada. Pernahkah kalau kau bawa sertifikat nikah dari gereja, dimintakan mana legalitas gerejamu? Dimintakan, ada nggak begitu? Nggak ada. Coba kalau ada, kasih tahu ke atas biar kita somasi langsung ke Dukcapilnya. Iya benar. Orang Katolik perkawinan sama orang Protestan. Bang Glenn, Terus mau pakai yang mana? Saya tanya. Orang Katolik kawin sama orang Protestan. Mau Surat pakai pemberkatannya nggak dikeluarin sama gereja. Ini tanya orangnya, Katolik sama Protestan nggak boleh nikah kalau Katoliknya nggak akan ngeluarin surat pemberkatan kalau lawannya Protestan, betul nggak? Juga nggak mengeluarkan. Betul. Jadi Protestannya mesti ke Katolik atau Katoliknya mesti ke Protestan. Itu nggak ada urusannya maju Dukcapil dulu. Kan surat pemberkatannya belum keluar. Bagaimana sih? Seperti itu loh. Maksud saya seperti itu, di Islam tuh nggak ada begitu. Di Kristen tuh ada. Karena kami nggak ada Katolik sama Protestan. Islam ya Islam satu, nggak ada. Bukan, kan Anda antar Sunni dan Syiah, misalnya orang Sunni kali. Aduh, kamu tahu nggak Sunni sama Syiah itu bedanya apa? Nah itu makanya saya tanya tadi sama Bu Nora tuh saya tanya. Maksudnya perbedaannya Nggak ada. Kamu kalau tahu. Kalau di Kristen, misalnya gini, Kristen tuh ya ditarik sampai ke atas ke sinode. Walaupun misalnya gereja daerah ya, GPIB sama HKBP masing-masing punya sinode, sama-sama Protestan, tapi ditarik sampai ke atas bahwa ada institusinya. Bang Ivo, udah. Bang Ivo tahu nggak bedanya Syiah sama Sunni apa? Enggak. Ya nggak tahu, jangan tanya saya. Cuma saya tahu ada perbedaan di situ. Makanya saya tanya sama Mbak Nora ini. Mbak Nora ini nggak tahu di Islam itu siapa yang nyatet Di Islam itu satu. Abang lihat KTP aja Bang. Ini contohnya kita lihat KTP ya. Di Indonesia KTP-nya mau Syiah, mau Sunni, mau apapun satu Islam. Tapi kalian di KTP kalian aja berbeda loh. Iya, Kristen, Protestan. Nah ya sudah. Beda. Makanya Kalian berbeda, kami satu gitu loh, beda. Dari situ aja kita nggak usah kan kita ke sejarah, ke Utsman tahun 644, ke Ali 661. Nggak usah kan saya menjelaskan Syiah sama Sunninya. Abang udah tahu secara KTP aja Islam mau Sunni mau Syiah Islam. Abang Katolik sama Protestan aja KTP-nya gitu ya. itu di KTP-nya udah berbeda. nggak beda. Ah, ya sudah. Beda. Maksud saya itu menjelaskan itu. Pak Ivo gini, Pak Saya Ivo. bisa nggak menjelaskan itu. Kalau misalnya kayak Pak Ivo, kan Katolik menjelaskan tentang Katolik, dia ditarik sampai ke Vatikan. Jadi Pak Ivo diam dulu Pak Ivo. Ini saya ngerti maksud Anda. Enggak, kalau Protestan sama Protestan tariknya kemana? Tapi Kalau Katolik kan jelas tuh ke Vatikan. Kalau Protestan sama Protestan tarik garis lurusnya kemana? ke Vatikan. Gereja. Sinode mana? Sinode. Kemana? Sinode masing-masing. Ujungnya? Sinode. Kemana? Iya kemana ujungnya? Ini sinode paling tinggi. Sinode itu sama dengan Vatikan. Sama dengan Vatikan sinode itu. Mampus. Jadi misalnya Oke, ya, sinode GBI, sama kayak sinode Vatikan ya. GBI, itu sama levelnya sama Vatikan. Udah. Tuh diketawain Katolik tuh sinode sama dengan Vatikan. Enggak sama Pak Ivo. Vatikan itu pusatnya. Sinode itu hanya berlaku di Indonesia. Lu kayak mana sih sebenarnya? Kamu ini nggak jujur. Misalnya ya, saya kasih tahu, kamu kan nggak tahu. Misalnya sinode dari Pentakosta itu seluruh dunia satu. Nah, di mana itu? Itu. Di mana itu? Satu. Di mana itu? Ada di Amerika. Di mana? Iya di mana? Amerika. Iya di mana? Di Amerika. Iya di mana? Amerika tuh nggak sekecil daun kelor, Bang.
Saya nggak tahu karena saya bukan jemaat di situ ya. Cuma di PCMI itu dia Ya udah yang abang deh, gereja abang deh, gereja abang. Gereja abang sinodenya apa? GBI. GBI sinodenya mana? GBI, sinodenya GBI. Pusatnya nggak ada, katanya seluruh dunia. Kalau Pentakostal kan ada macam aliran di Protestan itu kan ada banyak macam aliran. Iya, kalau Katolik Katolik kan salah abang satu. kalau Katolik kan ke Vatikan langsung ke pusat. Kalau abang sinode ini sekarang abang di GBI. Itu ditarik lurusnya kemana? Ke GBI, sinode GBI. Udah nggak ada Oke. yang lebih tinggi lagi. Sinode GBI paling tinggi. Lah, Gitu. berarti UMKM katanya ditarik ke pusat. Ya itu pusatnya GBI. Jadi misalnya GBI ada di Depok, ada di Makassar, Dah, ada di Ambon. lawan Vatikan Depok, Bang Nugroho. Enggak, pusatnya ada di Indonesia itu. Gitu. Abang Ya, ngerti memang nggak sih, gitu. Bang Ivo, sebentar Bang Ivo. Maksudnya Bang Jibril, Vatikan itu kan udah pusatnya itu. Terletaknya kita udah tahu di Enggak, sana. itu buat Katolik. Bukan. Sebentar, iya Sama sebentar sekali. dulu. GBI Makanya Anda itu diam bukan. dulu. Vatikan itu. Anda diam. Itu salah. Anda diam. Nah, kalau Anda katakan Vatikan yang di Indonesia, itu tidak. Karena pusatnya sudah tahu kita di negara mana. Nah, sekarang sinode, maksudnya Bang Jibril, sinode pusat paling besarnya itu di mana? Nah, nanti segala sesuatu itu mencakupnya di pusat sana. Jadi kalau kayak Katolik mau cerai saja, itu harus dari Vatikan sana tuh loh. Bayangkan, susahnya. Bener nggak, Pak Nugroho? Nah, kalau sinode ini pusatnya di mana? Kalau di Amerika, berarti surat perceraian itu pemutusannya itu di Amerika sana, karena pusatnya di sana. Itu maksudnya, paham nggak? Nah, sementara kalau dia mau tarik kalau dia mau tarik GBI itu sinode, berarti ujungnya ini mereka ini didirikan tahun 1952 di mana? Sukabumi. Berarti abang sinodenya di Sukabumi. Betul. Jadi gitu. Protestan itu begitu, nggak seperti Katolik. Kalau Katolik kan punya sampai di Vatikan. Kalau Protestan enggak. Misalnya HKBP tahun berapa? Tahun itulah. Terus misalnya GPIB tahun berapa? GPIB beda. Makanya itu GPIB bedanya Katolik dengan Protestan, Bang. Makanya di pengadilan negeri kalau untuk kasus perceraian kebanyakan dari Protestan, bukan dari Katolik. Itu maksudnya juga. Karena Protestan kalau bercerai pun mengeluarkan surat perceraian, akte perceraian itu mudah, tinggal ke pengadilan negeri. Kalau Katolik susah, karena harus ada rekom dari Vatikan, betul nggak Pak Nugroho? Itu maksudnya. Keluar duit banyak ke sana. Nah, itu maksudnya Pak Ivo. Karena adik saya, kakak saya udah bercerai, mereka Kristen Protestan, gitu. Ini kalau di Protestan nggak ada akte cerai, soalnya pasti nggak ada. Nggak ada Jujur akte kamu, cerai. kakak saya dengan adik saya itu bercerai loh. Di pengadilan negeri Tapi surat gereja kok. tidak mengeluarkan akte cerai. Akte cerai nggak Bukan dikeluarkan oleh dari gereja. gerejanya, dari pengadilan. Gereja itu Astagfirullahaladzim, ini nggak paham ini. Ini nggak paham ini ya. Surat cerai nggak pernah dikasih. Jadi kalau dia mau bercerai, ya urusan ke negara, bukan ke gereja. Gitu. Kita kalau udah nggak ada salah itu, perceraian. Pak Ivo, kita kalau udah salah itu belajar, mendengarkan, ya. Itulah heran aku. Yang mengeluarkan akte cerai itu bukan gereja, ya. Yang mengeluarkan Negara. akte cerai itu pengadilan negara, karena ada namanya di situ, ditimbang, ada didudukkan kasusnya, bukan gereja. Gereja itu Nah. bukan pengadilan. Ini Ya, nyambung jadi- Pak Ivo. Apa gunanya akte cerai? Sebentar, udah kok nggak usah pakai prinsipmu aja, dalam hidupmu aja udah salah. Kenapa kau nyembah manusia? Kenapa harus negara mengeluarkan akte cerai? Karena ketika terjadi pernikahan yang baru, negara bisa melihat bahwa yang dinikahkan ini status janda dan duda sudah disahkan juga oleh negara bahwa mereka betul-betul sudah bercerai. Nah, mereka akan mensahkan juga, melegalkan pernikahan mereka secara negara juga. Biar diakui negara, bukan diakui oleh gereja. Gitu. Paham? Nggak paham. Belajar lagi kau sama saya. Ayo, Nggak, kalau kau saya catat bilang- DM nomor WA kau, biar kita belajar. Ya, ini contoh kasus Ini ya. kok kabur Ahok banget begitu. sih. Nggak mungkin gerejanya kasih izin perceraian. Tapi kalau Ahoknya bercerai, itu urusan negara. Ahok keluar dari gereja itu, jadi dikeluarkan, diekomunikasi. Dia bukan lagi orang
Kristen lagi dianggapnya. Gitu loh. Keluar dari gereja Bukan itu. Nah, dia jadi masuk ke gereja Ahok lain. nggak bisa pindah gereja lain, gitu. Sekarang dia Nggak di bisa. Eskom di GBI, apakah dia bisa masuk ke GBI? Nggak boleh. Kata siapa? Nggak bisa kalau dia Misalnya di dalam Eskom status komunikasi. Jadi Di begini, Eskom, orang yang ya, sudah di kawin di gini dalam gini gereja, dulu, gini. Coba Tidak bisa. jawab pertanyaan saya. Kalau Kamu di Kristen Eskom bukan? dari Coba, GBI, saya tanya, Glenn. Kamu Kristen kalau bukan, di Glenn? Eskom dari saya dulu Kristen, Kamu saya dulu Kristen nikah bukan? secara Kristen, saya tahu. Saya dulu Kristen. Jadi gak usah bohong di sini. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau sudah Pertanyaan Kristen saya ya. begini, kalau sudah di Eskom dari HKBP, nggak boleh dia pindah ke GBI, mana aturannya? Coba saya minta aturannya di mana? Enggak ada aturan, Coba. enggak ada aturan. Tinggal Kalau nggak ada GBI-nya mau aturan, terima kenapa apa kau enggak. sebutkan di sini? Kenapa kau sebutkan di sini? Penanggung jawabnya kan HKBP beda sinode sama GBI. Jadi yang bertanggung jawab menerima itu ya Pertanyaan misalnya saya GBI. sekarang, kalau sekarang saya coba pertanyaan gini, coba jawab selesai. Kalau orang ini si A dan si B nikah hanya secara Kristen, tidak didaftarkan ke Dukcapil, bagaimana proses cerainya? Jawab. Enggak ada perceraian. Enggak ada Jadi perceraian. nggak boleh cerai. Enggak Gitu. boleh. Jadi Enggak boleh. Oh, Gereja oke, jadi tidak menyediakan perceraian. Oke. Jadi cerai nggak boleh, jidah nggak apa-apa. Ini kayaknya si Ipo ini yang penting mangap kayaknya ya. Yang penting mangap aja dia. Enggak, Mau diskusinya udah nggak ada. Diskusinya udah nggak ada substansinya. Dia cuma mau Nggak ada ribut-ribut isi. doang. Iya. Ya, diturunin aja. Bang Glenn noise sekali, Bang Glenn. Bang Glenn di mana? Ya, Bang Glenn, noise Bang Glenn. Tadi OTW pengadilan. Bentar. Di dalam mobil. Ya, noise banget itu ke YouTube. Sebenarnya tadi sebenarnya poin yang mau saya apakan dari Pak Nugroho begini. Pernikahan di dalam kekristenan itu ternyata, aduh ini lagi yang masuk noise. Aduh, kenapa noise semua? Pernikahan di dalam kekristenan itu tidak ada tidak ada label halalnya dari agama. Itu maksud saya. Hanya betul. tercatat menurut administrasi dalam keagamaan. Bukan berarti sudah dihalalkan oleh agama. Itu maksud saya. Nah, kalau di dalam Islam, pernikahan siri ketika sudah memenuhi syariat-syariatnya, itu halal menurut agama. Walaupun pernikahan siri tidak diakui oleh negara. Itu maksudnya. Nah, makanya boleh dong, maaf ya, bagi saudara Kristen, boleh dong kalau kami mengatakan, kalau tidak tercatat halal menurut agama, berarti itu adalah pernikahan tidak sah alias zina. Karena hanya kegerejaan yang menghalalkan. Kalau depak atau dari apa kalau kita menikah di mana? Jadi lupa aku menikahnya dulu di mana aku. Menikahnya di mana, Jimen? KUA. Kalau KUA menghalal sudah mensahkan pernikahan ini, tetapi syariat agamanya tidak terpenuhi, berarti itu tidak sah menurut agama dan KUA-nya di situ sudah akan dikenakan apa? Dikatakan akan jadi yang menikahkan itu berdosa. Berdosa dia yang menikahkan. Dan orang yang menyaksikan itu jadi berdosa karena tidak memenuhi syariat agama. Karena yang paling penting agama dulu yang menghalalkan, baru menurut administrasinya. Seperti itu menurut secara negaranya. Nah, kalau di Kristen, kalau secara agama tidak ada untuk menghalalkannya, hanya menurut keagamaan yaitu kegerejaan. Aduh, Dilan. Ya enggak dong. Tidak. Kau noise. Ya enggak dong, lo Pak Nugroho aja udah akui juga kok. Ya memang gitu memang. Izin Pak Bunda dengan Ya. Bang Jibril ya. Saya mau masuk sama Pak Nugroho biar substansi tadi. Saya menarik nih. Karena ini Maaf sebelumnya, saya baru murtad dan saya baru menikah Kristen. Ya, Mas. Sama-sama. Bawa dulu. Tinggal juga. Dibawa dulu ya, bising ya. Nugroho, Pak Nugroho, izin Pak Nugroho, saya mau ambil substansi di situ. Tadi Pak Nugroho bilang LGBT itu ya kita hanya memberkati, gereja memberkati, iya kan Pak? Betul. Oke. Bisa nggak pemberkatan, definisi memberkati itu apa? Saya mau tanya dulu itu.
Karena ini saya diskusikan beberapa juga sama pendeta di Protestan, BNKP, ONKP, dan GBI. Enggak, Bang Jimin, maaf, barusan ada yang bilang dia baru murtad kan? Murtad. Iya. Ini orangnya, bener nggak? Iya. Betul. Dia dari tahun 2000, bentar ya, nih. Ini KTP-nya expired-nya tahun 2017, berarti KTP-nya mulai di tahun 2012 ya? Iya. Agamanya? Kristen. Nah, jadi udah 14 tahun, 15 tahun Kristen, terus ngaku baru murtad. Ayolah. Ayolah, nggak usah nipu-nipu lah. Mana dia? Aku naikkan dia. Nggak usah nipu-nipu lah, Dilo. Turunkan dulu Miko, sebentar turun Miko. Oh. Sebentar dulu, ini yang dari Islam ada nggak yang tidak monitor? Aku guru dan tuan nggak monitor ya, izin dulu ya. Oke, kan nggak monitor. Nah Dilan, ayo Dilan. Dilan, jangan tipu-tipu. Kau mute dulu. Nah buka sekarang mute-mu, tadi noise. Ayo sekarang buka. Ayo, kau pikir kita nggak apa? Ayo silakan. Halo, selamat siang. Ya, itu KTP-mu udah kena loh. Iya, kenapa? Katanya baru murtad. Itu dari SMP SMA kamu udah Kristen? Dari SMA kelas 3. SMA kelas 3, kamu umur sekarang berapa? 40? Katanya SMA kamu 2017. Nikah, katanya gimana sih? Saya baru nikah Kristen. Jadi dulu itu cuma masuk Kristen saja, tapi saya dibaptis itu 2023. Jadi dulu gimana caranya dibaptis habis itu baru ganti KTP? Gimana caranya? Bang Jibril tunjukkan lagi Bang Jib. Tunjukkan lagi. Enggak. Tunjukkan Bang Jib. Tunjukkan Bang Jib. Jadi saya dulu ini KTP-nya udah ada ini. 2012 berarti ya? Saya waktu kecil saya ikut keluarga Kristen. Jadi sama ikut keluarga Kristen. Dari kecil udah Kristen. Waktu SMP kelas 3 itu. Ya udah dari kecil udah Kristen, kenapa baru ngakunya baru murtad? Capek deh. Pertama aku jelaskan dulu, murtadnya aku baru, tapi aku ikut keluarga Kristen lama, paham nggak? Iya, kamu masih murtadnya baru tapi Kristen udah lama, gimana sih? Kamu masih Islamnya kapan? Sekarang masalahnya apa? Kamu kapan? Bukan, masih Islamnya kamu kapan? Ya, masih Islamnya kamu kapan? Masuk Islamnya kapan? Masih Islam? Iya, kapan? Maksudnya? Kan kamu dari kecil udah Kristen. Dari SMP kelas 3 itu aku ikut keluarga. Tunggu aku jelaskan dulu, jangan dipotong, aku jelaskan. Setuju-tujunya. Jadi aku waktu SMP itu di desa aku itu tahun berapa SMP? Tahun berapa SMP-nya? Tahun berapa? SMP-nya tahun 2009. 2009, oke. Nah, waktu bayi kamu sudah Islam? Ya Islam lah. Nah, SD masih Islam. Ya nggak apa-apa, SD Islam. Nggak ada dokumen negara SD bilang lo Islam, Dol. Enggak, dia SMP katanya 2009 Bang Jibril. Iya. Bentar Bunda Nora, itu KTP-nya 2012. Dia ngomong SMP 2009. Gimana sih kalau mau nipu? SMP nggak mungkin ada KTP dong, Bang. Nggak mungkin lah. Iya, sebentar dulu. Paham nggak sih? Nah, teruskan. Nah, terus kamu masuk Islam, kamu masuk Kristennya mulai tahun 2000? Saya masuk 2009, saya SMP kelas 3. Terus saya 2012 saya SMA kelas 3. Nah, di situ saya dibuat KTP sama SIM. Terus SMP udah ada KTP. Tunggu dulu, SMP udah ada KTP. SMA itu kelas 3 2012 SMA. SMA kamu kelas 3 2012 itu umur berapa? Umur 18. Umur 18 atau 19. Sebab saya Gak apa-apa. Putus sekolah. Oke. Ya. Kamu masuk Kristen. Situ kamu masuk Kristen. Saya bukan masuk Kristen, tapi saya ikut ke gereja. Oh, ikut ke gereja. Nah, jadi KTP kamu kenapa bisa Kristen? 2012 itu aku sudah ada KTP itu di situ aku sudah buat SIM sama KTP lah. KTP-nya itu aku disuruh milih, ya aku Kristen. Milik Kristen. Terus kakak kamu?
Terus kapan murtadnya Bambang? Lo dari kecil Kristen itu, kapan murtadnya? Ya Allah, tadi kan aku bilang 2000. Ya, aku SMP kelas 3 itu aku masih ikut ke gereja, aku ikut keluarga Kristen, ngerti enggak? Jadi Masuk Islamnya kapan? Masih Islamnya ya antara SD sampai SMP sebelum aku masuk keluarga Kristen lah. Gak ada yang tahu itu, gak ada buktinya. Nah makanya aku cerita, ini kesaksian. Omongan kamu aja tadi, omongan kamu naik ke sini, kamu bilang saya baru murtad. Di situ aja kamu udah nipu. Terus kamu expect kita semua percaya kamu waktu TK sholat. Saya selama saya sampai kelas 3, saya masih itu. Berarti kamu pernah sholat? Kamu pernah sholat? Aku dibaptisnya tahun 2023, setelah 22 atau 23 gitu, 23 kalau nggak salah. Kalau kamu pindah ke Kristen, satu yang dibutuhkan oleh administrasi kakak kamu surat keterangan baptis. Bagaimana mungkin kau dibaptis 2023 sementara KTP kau 2012 sudah Kristen? 2023 saya dibaptis. Terus Bang, kalau kau waktu mengurus 2012 ke Dukcapil, emangnya Dukcapil nggak minta surat baptis kau kalau kakak kamu kakak Islam? Bang Jip, KTP-nya kirim ke WA Bang Jip. Aku dibaptisnya tuh 2023, ngerti nggak dibaptis? Kamu buat KTP masuk Kristennya 2012 kan? Nah, waktu kamu buat KTP itu kakak kamu kan kakak Islam. Waktu itu saya belum ada aku ikut di keluarga Kristen tuh diuruskan lah. Terus aku jadi KTP sama SIM. Saya bertanya, waktu kamu Islam, kakak kamu masih kakak siapa? Waktu kamu Islam, bapak mama kau Islam, kakak kamu kakak siapa? Kakak keluarga yang Kristen itulah. Ya ini nih, kalau dibaptis bukan di Jordan tapi di Sungai Ciliwung begini nih. Enggak, aku dibaptis di Papua. Bang Jibril. Tahu nggak? Aku lahir tahun 78. Tahun 75 aku udah Katolik. Tahun 78. Tapi tahun 75 aku udah Katolik. Tapi ibu saya sudah mulai saya kenalkan sama Tuhan Yesus lah. Dia sudah mulai kayak ke gereja gitu. Orang nggak urus, kenalkan ya. Suka hati kau ngomong ya. Intinya jangan nipu-nipu di sini ya. Ini bukan room oten loh yang bisa kita bohong-bohong gitu, nggak bisa saudara. Ya dari keterangan kau aja tadi itu udah nyeleneh gitu, nggak nyambung, nggak sinkron ya. Ya Dilan saya izin dulu. Ini mukanya ya ini ya. Bang Jibril KTP-nya kirim ke WA saya Bang Jibril. Udah. Udah, thank you. Ya, jadi begini ya. Kalau kamu mengurus administrasi apalagi KTP ya, itu dari Dukcapil langsung mengeluarkan. Kalau kamu yang berpindah agama, kalau orang yang mualaf pasti meminta surat dari keterangan dari masjid itu, di mana dia mualaf. Ya kan, kalau sudah dilihat bahwa dari masjid itu sudah mengeluarkan surat keterangan mualaf, mereka minta kakak, otomatis kakaknya itu jadi kakak baru. Kakak baru apa? Tetap mama bapaknya Kristen, tetapi si anak ini sudah Islam dan KTP saya Islam. Kalau kamu katanya dari Islam ke Kristen, ya otomatis mereka minta surat baptis. Karena dilihat kakak kamu masih kakak Islam, otomatis mereka akan meminta, Dilan, ini kan bapak emak kau Islam, kau masuk Kristen, mana surat baptisnya? Bagaimana mungkin kau pergi ke kantor lurah sana mau minta KTP kau, rekomendasi nanti pergi ke camat dengan Dukcapil bahwa kamu Kristen, surat baptis nggak ada. Mereka nggak akan mau mengurus. Paham kau? Kau bilang kau baptis 2023, masuk ke Kristennya 2012. Gimana sih? Kami nggak botol, Dilan. Saya karena juga pengurus itu, KTP saya Islam, bapak mama saya Kristen. Saya dibotol-botolin, enak aja lu. Makanya tadi sekalian jangan dirunding, ya. Sekalian ngomong, aku lahir 78, tahun 75 aku tercatat di Dukcapil Katolik. Itulah sekalian. Gak usah pusing. Enggak, yang ada dia ya. dari kecil orang tuanya pisah, habis itu dia ikut bapaknya atau ibunya kali Kristen dan
Makanya kan dari KTP, dari lulus SMA dia udah Kristen. Iya. Itu mungkin Bang Jibril nggak pernah rekam data KTP. Kalau rekam data KTP kan ditanya. Enggak, tapi lantangnya itu loh Bang. Abang denger kan tadi dia naik ke atas, saya baru murtad. Buset, barunya 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu barunya. Cuman begini Bang Jibril, cuman begini kan, ada yang memang dari kecil dia Kristen, dia menikahlah, masuk Islam. Rupanya pernikahan mereka cuma 2 tahun, akhirnya dia cerai, masuk Kristen lagi. Apakah itu dikatakan murtad? Yang enggak lah. Enggak, ini sekarang masalahnya nih anak nggak pernah Islam. Enggak, masalahnya dia nggak pernah masuk Islam. Itu dia nggak pernah Islam, dia ngakunya TK Islam. Namanya murtad ya? Namanya murtad itu Dilan, dia itu pernah Islam ataupun dari lahir Islam, lalu pindah keyakinannya. Tapi kalau kau Kristen, ya dari kecil sampai besar Kristen, ya kau tetap Kristen. Atau mungkin dia baru bikin gereja baru, denomen namanya murtad. Denom murtad. Astagfirullah. 2023. Enggak, ini kalau dia nggak minta maaf dia kena. Kita usut aja. Ini soalnya kan penipuan dan penyesatan. Kita usut aja. Ini kena ini. Kalau dalam pakaian santai itu kalau dalam konsep hukum kasus itu penistaan agama. Karena dia bawa Bukan, Islam. ini kebohongan publik. Ini kebohongan publik menyebarkan berita bohong. Penyebaran berita bohong. Ini kena ini. Udah kena delik ini. Iya, tapi izin Pak, karena itu pernah terjadi di Sumatera Utara, itu juga penistaan gitu. Karena dia membawa Islam. Saya baru murtad gitu. Saya baru lepas dari Islam gitu. Jadi Dilan berhati-hati dalam berargumentasi, jangan hanya ingin dibenarkan, tetapi itu adalah suatu kebohongan. Ya, ini kan KTP-nya udah kita pegang, alamatnya juga udah kita pegang, udah gampang. Ini pernah main. Tapi salutnya saya ini, Bang Jibril dapat KTP-nya dari mana? Ada dia waktu di Komalnya Madu Kubah, dia on cam. Oh. Tunjukin KTP. Bang Jiman, itu dari Bang Kian Santang tuh. Bang Kian Santang tuh kayak Interpol. Enggak, Bang Jibril ini memang teliti juga dia orangnya ya. Nah, tapi enggak FBI itu. Bang Jibril FBI itu. Iya. Saya rasa dia tidak tahu buka mic loh. Udah saya tahu dia. Tahu pura-pura karena malu. Bukan malu, itu takut itu. Ini pertanyaan saya cuma satu, ini orang tidak bisa bernarasi dengan baik, tidak bisa memilih kata-kata, atau memang niatnya bohong? Niatnya bohong itu Pak Glenn. Ya. Karena kalau bahaya ini. Nah, Bang Glenn kena delik kan kebohongan publik kan, menyebarkan berita bohong. Iya, makanya kita harus telah dari ahli bahasa dulu. Yang dikategorikan baru itu jangka waktunya berapa lama? Itu kita lihat juga. Kan kata baru, lama. Ya kan itu kan ada parameternya. Enggak, tapi waktu itu dia naik, dia bilang dia murtad gara-gara Edis. Kan Edis baru setahun 2 tahun ini coy. Begitu kita lihat KTP-nya lo udah Kristen dari 2012. Bagaimana sih? Edisnya belum ada, lo udah Kristen gara-gara Edis. Gimana sih? Cari sensasi. Ini diskusi. Bagian aku izin turun dulu ya. Mau mandi, mau ada kegiatan. Oke, Mbak Nora. Terima kasih Bang Jibril semuanya ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Padahal saya mau tanya tadi sama Pak Nugroho tentang pemberkatan itu. Karena namanya pemberkatan itu bukan memberikan panggung prasarana dalam pernikahan LGBT. Ya, pemberkatan itu doa. Ya, doa tidak perlu hadirkan mereka di dalam gereja. Karena gereja itu prasarana. Ya, karena itu yang saya pernah bahas sama pendeta ONKP, BNKP, dan GBI. Dan mereka setuju sebenarnya, tetapi ada desakan-desakan yang dari petinggi-petinggi gereja juga. Ya, LGBT ini juga mempunyai aliansi keuangan yang luar biasa. Mereka punya aliansi dari petinggi-petinggi gereja. Ya, jadi dibungkus dengan cara mereka itu, oh ini hanya memberkati aja. Ya, kalau memberkati, kenapa harus di dalam gereja? Cukup adakan pergumulan, doakan bahwa mereka agar Bang Glenn noise, Bang Glenn.
agar mereka tetap sadar, bukan justru melenggangkan selesai tuh pernikahannya. Karena pendeta hadir tuh di situ. Di dalam gereja ada saksinya. Itu bukan memberkati, justru hanya kata pemberkatan itu adalah bungkusan dari melakukan dosa. Karena yang saya tahu di dalam Bible, orang yang melakukan dosa lalu orang itu menjadikan hamba kepada orang yang melakukan dosa, termasuk juga orang-orang yang melakukan dosa. Ya, itu di dalam Bible ada, dicatat. Makanya saya ingin tanyakan tadi sama Pak Nugroho, karena kalau pemberkatan doang itu bukan seperti itu. Cukup doakan dia agar dia berhenti dalam kemaksiatan itu. Itu namanya berkat. Ya. Di dalam Islam itu reaksi. Kalau ada hal-hal seperti itu, masjid-masjid tidak akan menerima. Gitu. Tapi kami tetap memberkati mereka. Kami tetap memberkati mereka dengan cara apa? Kami doakan di dalam pengajian. Ya, dalam ceramah kami doakan agar mereka sadar. Kami memberkati mereka juga, gitu. Bukan seperti gereja memberikan prasarana, gitu dia. Lanjut. Sebentar, Jimen. Ya, sebentar ini. Ya, silakan B2 share nih. Assalamualaikum Kak Nora dan semuanya abang-abang yang ada di sini. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ada yang mau tadi katanya ada yang mau ditunjukkan. Iya, aku cuma mau nunjukkan sekedar yang asli aja. Tadi kan ada yang ngaku-ngaku tuh katanya murtad ya. 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 Ada yang ngaku-ngaku. Kalau aku mau nunjukkan buat yang mualaf aja gitu, Bang. Gimana aku cara balikkan kamera ya, Kak ya? Itu tekan kameranya baru ada kata balikan. Nah, ini Bang yang dimaksud tuh asli tuh kayak gini Bang, kayak istri saya Bang ya. Ini surat mualaf Bang. Oh, iya Bang. Pak Jimen pun juga baru mualaf itu. Jimen. Saya kan mualaf juga kan Nora. Ini yang dibilang asli. Nah, tanda tangan Pak Ustadznya juga. Iya, saksi. Bang, ya. Baik kayak ada gitu, Bang. saksi gitu ya. Oke. Ya, makasih Bang. Makasih ya Bang. Cuma sekedar itu aja kan orang. Ya, sama-sama. Cuma sekedar itu aja. Sama. Tapi pada dasarnya ya di sini kita mengerti bahwa perlakuan maksiat itu didukung oleh gereja dan pendetanya dengan bungkusan kata memberkati, ya, dan itu suatu kriminal, ya, kriminal terhadap apa? Terhadap nilai-nilai kepercayaan kerohanian, ya. Dan saya diskusi itu memberkati itu bukan cara melegalkan, memberikan panggung, sarana bukan hanya sarana, dia memberikan sarana dan prasarana, dua itu. Prasarana itu tempat. Ya, sarana kamu diskusi dengan Ibrani, kamu diskusi dengan siapa? Ini apa sih? Ibrani. Kamu diskusi. Tidak aja lah Ibu sama Ibrani. Coba diskusi Ibrani ya sekarang. Enggak. Saya sih sama Tanya buat tahu Al-Quran gimana. Ayo naik ke atas. Adam itu istrinya siapa namanya? Adam istrinya siapa namanya? Hawa. Ada nggak di Al-Quran? Nah, sekarang kalau Adam istrinya siapa namanya? Adam siapa nama istrinya? Iya, Adam namanya siapa istrinya? Hawa. Di mana? Di mana di dalam Bible ada Hawa? Ayo. Kamu catat kejadian. Kejadian berapa? Sebentar. Kejadian berapa? Imanin Taurat. Kejadian berapa? Saya tunjukkan ya. Besarkan saya. Besarkan si Jimen dikecilkan dulu. Iya. Bukan kejadian. Oke, kejadian 3. Manusia itu memberi nama Hawa ya? Oke. Iya. Diam dulu babamu. Kita tengok dulu babamu. Muncung hanya muncung bodas. Nah, ini Hawa apa Kafah? Ini parah. Kejadian. Lagi. Ini di mana Hawa? Kafah.
Coba buka kitab Kejadian. Katanya kamu Mana? iman. Ini RV. Loh, mana di dalam Kejadian? Saya sudah buka ini nih ya. Kejadian 3 nomor 20. Nah, ini. Ya kan? Itu bukan kitab Kejadian. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Kejadian 3 nomor 20. Nih, Kejadian 3 nomor 20. Kita lihat original teksnya. Itu merujuk kepada siapa? Nanti buat ya Kang ya. Akang buat, ini nama Hawa apa tidak Kang? Coba buat. Ada tidak di Al-Quran. Ini parah nih. Coba, Bunda Nora. Ya. Itu dapat dari mana? Karena kalau saya buka ini perjanjian lama kekristenan kan ambilnya dari Septuaginta ya. Ya, benar. Kalau kita buka Septuaginta kan bahasa Yunani ya. Ya, siap-siap Kang. Keluaran 3 nomor 20 ya. Ini kita baca benar. nih. Kai, eklasen, Adam, to, onoma, tis, gianikos, Zoe. Nah, nama bininya Adam, Zoe. Nah, lu tuh dapat Adam dari mana itu? Dapat Hawa dari mana itu? Dari Zoe ke Adam gimana caranya tuh? Dari Zoe ke Adam gimana caranya tuh? Kalau nggak nyontek. Dari Zoe ke Bang Ibrani Hawa gimana tuh? Bang Ibrani bentar. Bunda Nora nangis dulu dong. Ibrani jelasin. Yang tadi Akang, saya suka yang berani botol. dia Adam itu istrinya Hawa dari mana di Al-Quran? Dia mau menjatuhkan Islam, ternyata dia yang jatuh. Yang jatuh siapa? Zoe ke Hawa, Kafah ke Hawa. Dari mana? Coba kamu imanin Taurat. Islam imanin. Percaya Taurat. Dari mana? Jangan lari ke situ. Imanin Taurat. Sekarang Kafah dengan Zoe kenapa bisa jadi Hawa? Dengar dulu dasarnya dulu. Bikin Akang Adam istrinya nangis. Ini. Udah cukup ketawanya. Zoe ketawa saja dulu. Ke Hawa. Ya ketawa dulu. Ya Adam istrinya siapa? Dari mana? Tenang. Dia lagi kebelet Bunda. Dia lagi kebelet. Pasti ketawa dulu. Ketawa bos. Ini parah nih. Ketawa lagi. Gimana saja di ceramah nanti. Ini parah nih. Tenang. Aduh, dia mau mencari di mana di dalam Al-Quran ada kata Hawa. Ternyata di dalam Bible kau. Iya, di dalam Bible kau. Di dalam Bible kau kenapa Zoe, Kafah menjadi Hawa? Bible dari mana? Lo kau. Kan Al-Quran tidak ada. Kok suaranya kayak gini nih bocah? Nggak tahu. Sebenarnya kamu tahu cabut Injil tidak ada. Aduh, ketawa saja pos. Nama Ibrani. Ini parah nih. Kamu ketawa kamu bisa jawab. Ya ketawa dulu pos. Aduh, ya Allah. Ivo bisa menerangkan Ivo. Udahlah kau turunlah kau. Takut kamu imanin. Yang perkawinan aja itu mah nggak urusan itu Ibrani. Kita orang Indonesia nggak urusan sama Ibrani. Jadi yang perkawinan itu pemberkatan itu di gereja. Dia nggak mau ke sana. Ini parah nih. Ini Saya nggak ngerti gituan. Tenang. Cuman yang masalah itu aja, yang tadi dibilang pemberkatan itu memang itu pengesahan dari gereja begitu loh. Kalau nggak selesai juga pemberkatan Bang Jibril. Aduh ampun aku. Ya, itu makanya kalau di itu kan pakai wali gitu kan, pakai wali terus pakai itu. Kalau di gereja tuh
Ya itu jemaat yang mengesahkan. Kenapa jadi lari ke sini lagi nih orang? Ya itu tadi belum tuntas saya bilang. Dia nggak mau ke Hawa karena dia nggak bisa jelasin juga. Jadi udah. Nah ini berilmu sedikit nih. Itu begitu kok. Si Miko agama apa? Sebentar Bang Ivo, sebentar. Miko agama apa Bang? Izin. Miko saudara. Oh ini yang baru naik. Enggak sih, Miko. Oke Bunda, tadi kan lagi bahas nikah ya, makanya saya pengen naik gitu. Saya ada case ini. Tunggu dulu Bang, Miko agama apa? Saya Muslim, kebetulan dapat calonnya Protestan ini Bunda. Terus? Sebentar, noce. Silakan Bang Miko. Bang Ivo sebentar izin di mute dulu. Oke, ini kan semuanya kan kalau nikah kan minta restu orang tua ya Bunda ya pasti. Nah bapaknya ini panatua gereja, jadi agak sulit Bunda. Makanya lagi mencari solusi sih sebenarnya. Gitu. Makanya solusinya bagaimana Bang? Dengar. Gimana ya? Luar negeri kalau gitu. Enggak. Solusinya nanti ada di saya. DM aja ke saya. DM aja ke saya. Hongkong. Jangan di sini Bang. DM aja Bang. Ya Bang ya. DM Bang Kian Santang ya. Iya. Oke. Oke Bang. Oke. Makasih ya Jadi Bang. di belakang aja. Oke ya. Yuk, Assalamualaikum. Ya. Saya soalnya ada kejadian seperti itu sama persis. Jadi sebentar Bang. Sinode, diam dulu, hei umat sinode, diam dulu kau. Ya mesti ke luar ya. Dukcapil, diam lu. Udahlah salah, ngotot. Nah, silakan. Ini Bang Noce ini penginjil, Bang Jibril Bunda Nora nih. Bang Noce ini penginjil. Lagi keluar. Tadi naik motor dia. Udah sampai, Bang Noce udah nyampe, Bang. Udah nyampe tujuan, Bang. Bang. Enggak. Woi, gondrong. Kemana-mana tadi. Aku enggak kemana-mana. Baru bangun. Ini seru nih, kalau sama Noce seru nih. Gondrong, bahan lu gimana Gondrong? Bahan baru. Iya. Tadi dibahas itu mengenai Hawa ya. Iya, itu memang ada dalam Bible kata Hawa. Iya, bahasa Indonesianya kan? Kalau originalnya nggak ada Bang. Enggak, memang original teks itu dalam bahasa Ibrani Septuaginta itu he, waw atau vav dan he. Iya kan? Bisa dibaca hafa, bisa dibaca Bang Jibril, Hawa. silakan Bang Jibril. Saya mute ya. Bukan Septuaginta dong, Septuaginta kan Inggris. Jangan ikut campur, Dukcapil jangan ikut campur. Dukcapil diam dulu. Ini antara penginjil sama Bang Jibril, ya. Bang Jibril salah Bang Jibril, buka mute-nya, saya salah mute-kan. Saya mau mute-kan diriku. Kok jadi aku? Ini Bang Noce. Iya siap. Perjanjian lama Abang itu translatean dari mana Bang? Dari Septuaginta. Dari Septuaginta, betul. Iya. Septuaginta itu kan udah ditranslate oleh 72 rabi-rabi Yahudi 3 abad sebelum Masehi, betul nggak? Betul, di zaman. Di situ, Ptolemy betul. Kalau saya buka nih di Septuaginta Abang, ini LXX ya, di Genesis nomor 20. Ini kita bisa baca Klasen, Adam, To Anoma, Tis Gionaikos, Zoe. Nah, dari Zoe ini kan ini Septuaginta Bang. Perjanjian lama Abang kan namanya Zoe. Kok tiba-tiba di dalam bahasa Indonesia tiba-tiba jadi Hawa? Itu dapat dari mana Bang? Karena nama itu nggak bisa ditranslate Bang. Karena kalau nama ditranslate, Yehosua itu artinya kan keselamatan. Dalam bahasa Inggris, nama Tuhan Abang congratulation Bang kalau ditranslate. Enggak, maksudnya nama Hawa ini diserap dari kata Ibrani, ya kan? Nah, tapi kan kitab Abang Septuaginta. Iya, memang itu kan diterjemahkan dalam bahasa Yunani kan. Berdasarkan apa para. Iya, nama kan nggak bisa ditranslate Bang. Alkitab yang mana? Alkitab mana? Alai. Alkitab mana Alai? Tunggu dulu Ivo tunggu dulu. Alai atau mana? Enggak. Karena yang saya tahu itu dalam perjanjian lama itu diterjemahkan itu karena perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani.
Enggak dong, perjanjian kan abang tadi udah bilang perjanjian lama abang itu bahasa Septuaginta, dari Septuaginta 3 abad sebelum Masehi udah ditranslate oleh 72 rabi-rabi jadi Septuagint. Nah berarti perjanjian lama abang kan dari Septuaginta, betul nggak? Nah, tapi kemungkinan kok kemungkinan? Berarti ada pasti dong. Iya, artinya begini. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mereka menggunakan bahan nama kan nggak bisa diterjemahkan, Bang. Kalau nama tadi saya udah contohin Yesua keselamatan, congratulations. Kalau nama ditranslate kan berarti Yusuf. Transliterasi namanya. Kalau Yusuf berarti kita panggilnya namanya Ucup, Bang, di sini kalau kita translate. Yusuf bisa beda-beda. Kalau transliterasi bisa. Bukan Zoe ke Hawa translasinya gimana, Bang? Coba jelasin. Nah, kalau soal dari Zoe ke Hawa, saya tidak terlalu paham soal itu. Tapi kalau biasanya kita kenal dalam Alkitab, Hawa dan saya tahu itu diserap dari kata Ibrani, Pak. Begitu. Yang setahu saya. Yang terbitan mana? Kalau Lai beda lagi. Lai itu sumbernya banyak. Nggak hanya Septuaginta, semua dipakai sama dia. Betul. Nah itu sumbernya banyak, ada Vatikanus, ada Sinaiticus, ada Sinaiticus, ada semua ada digabung nanti sama dia di formula gitu loh. Dia menyusun itu kan lembaga Alkitab internasional. Betul. Jadi menyusunnya berdasarkan apa? Indonesia bukan internasional. Bukan Indonesia tapi mengacunya ke yang penerjemah internasional. Jadi ada ininya lagi, atasannya lagi ada. Nah, itu lembaganya. Tapi kalau kayak ILT atau apa lain, itu lain lagi sendiri. Enggak, jadi gimana nih Bang, di Septuagint, orang Kristen kan ngikutin Septuagint. Nah Septuagintnya ini namanya Zoe. Justru yang Alkitab lain banyak salah itu karena ngambilnya dari Masoretik. Berarti abang udah nggak setuju dengan kitab LAI ya? Banyak ininya lah, nggak tepatnya gitu loh. Banyak nggak tepatnya. Iya. Kalau Bang Noce gimana? Kok mantap bagaimana? Emang ya abang, iya abang mengakui. Ya saya setuju. Saya ya, at least abang jujur gitu. Iya betul. Ada penafsiran yang kurang tepat sebenarnya terkait kata-kata ini. Itu kan makanya direvisi. Dari bahasa asli misalnya. Nggak memuaskan banyak pihak itu akhirnya. Kalau itu nontonnya yang ahlinya Pak Yonatan Purnomo tuh, itu bagus tuh, ada di YouTube-nya tuh. Oh iya, kita ada tuh keponakannya juga, rekan kita juga, namanya Rosrum. Nggak, tapi balik lagi tadi ke Bang Noce. Abang setuju kalau LAI ini memang banyak kesalahan? Memang ada beberapa kekeliruan sebenarnya atau kurang tepat lah istilah, kurang terlalu tepat. Betul Pak. Kurang terlalu tepat. Kalau nama Allah Bang? Nggak ada. Kalau nama Allah itu kan yang saya tahu itu karena mungkin Indonesia ya, jadi mungkin mereka lebih supaya orang-orang Kristen lebih memahami Tuhan, mungkin mereka serap dari bahasa Arab yang mungkin sering diketahui oleh bangsa Indonesia. Setahu saya seperti itu. Karena tapi kalau berarti abang ngambil kata Allah ini dari KBBI berarti ya? Iya. 2017 apa 2017? Kalau kita buka yang edisi 2017 ya, jangan kalau edisi 2021. Kalau kita ngambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah ini nama Bang. Iya betul, itu yang edisi ada nggak yang edisi 2017? KBBI edisi 2017. KBBI ya, edisi. Lain berpatokan dari itu katanya. Jadi yang kami tahu orang Kristen itu aula itu dalam bahasa aslinya itu Yod Hevafe. Ini kalau saya buka nih Bang, ini kan saya cari nih KBBI edisi 2017. Habis itu saya tulis Allah. Menurut apa lah itu patokannya Bu. Ini saya Bang. juga nggak tahu. Tetap nama Tuhan Bang.